sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia itu? Sejarah lembaga keuangan syariah Indonesia dimulai pada tahun 1980 dengan terbentuknya Koperasi Ridho Gusti di Jakarta dan Baitul Tanwil Salman di Bandung. Lembaga kedua ini adalah contoh awal penggunaan perbankan Islam dalam skala kecil. Untuk mendirikan Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia atau MUI terbentuk tim perbankan MUI pada tahun 1990. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1998 mengatur dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu lembaga konvensional dan yang kedua itu dan perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang sangat cepat karena kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan syariat meningkat. Aset keuangan syariat mencapai 2.375,84 triliun pada tahun 2022. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS bekerja untuk mengumpulkan, mengirimkan, memberikan, dan membebankan ketidakseimbangan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penjualan, beli, dan bagi hasil. Bank dan lembaga keuangan syariah telah berkembang baik dari segi jenis maupun kualitas. Perbankan syariah pertama kali muncul di Indonesia dengan Bank Muamalat pada tahun 1992. Asuransi syariah takaful kemudian muncul pada 1942. Kedua institut keuangan syariah dianggap sebagai pelopor pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia beragama Islam, pemulaan perkembangan bank syariah menentang. Mereka menghadapi kesulitan pada awal perkenalan, termasuk istilah-istilah yang sulit diterima dan konsep operasional yang tidak jelas. Lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bagaimanapun penjajahan di negara-negara Islam telah berhasil mengubah sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Meskipun sudah banyak negara Islam yang berhasil merdeka, namun sisa-sisa penjajahan masih sangat terlihat dalam sistem ekonomi dan sosial. Mereka dapat merdeka secara politik, namun mungkin tidak secara ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Para pemimpin negara-negara Islam pasca kolonialisme umumnya mereka yang telah mengenyam pendidikan dari penjajahnya. Paham sekularisme yang menjadi doktrin kaum penjajah, serta tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidahnya, sehingga sistem pemerintahannya masih menjiplak sistem pemerintahan kaum penjajah. Bahkan nama Baitul Mal pun sudah tersingkir dari kosakata pemerintahan mereka. Sistem ekonomi umumnya tidak bisa terlepas dari sistem politik. Warisan kaum penjajah telah membentuk watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler. Warisan ekonomi sebagai akibat penjajahan membawa masalah baru yang akan terus menjadi seperti pengangguran, inflasi, terpisahnya agama dan ekonomi serta politik. Berbagai warisan tersebut ternyata tidak mampu membawa negara berhasil dalam pembangunan ekonomi. Akhirnya negara Islam mencoba mencari terobosan baru untuk keluar dari masalah ekonomi. Yang lebih menarik, upaya mencari solusi tersebut dikaitkan dan dikembalikan kepada ideologi. Konsep kembali ke ideologi ini berangkat dari kesadaran para pemimpin negara Islam bahwa sistem ekonomi kaum penjajah tidak dapat mengatasi masalah. Baik, selanjutnya ada lembaga pendukung keuangan syariah di tingkat internasional. Ada beberapa lembaga yang mendukung keuangan syariah di tingkat internasional, yaitu 1. DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang dipatwakan untuk lembaga keuangan syariah atau LKS berbasis hukum syariah. Yang kedua ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang berwenang mengatur dan mengawasi keuangan syariah, termasuk IKNB Syariah. OJK juga bertugas mengintegrasikan kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah. Selanjutnya ada DPS,
Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi lembaga keuangan syariah. DPS juga memberikan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga keuangan dan DSN. Perbankan syariah pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an dan di Mesir pada tahun 1936. Di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor perbankan syariah yang berdiri pada tahun 1991 menurut Ar-Rahman F. 2022. Kementerian Agama mencatat sampai saat ini ada 42 lembaga keuangan syariah yang telah mendapatkan penetapan dalam bentuk keputusan Menteri Agama. Izin operasional sebagai LKSPWU merupakan amanah besar dari negara untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui perkembangan ini, LKSPWU diharapkan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat menyerahkan keputusan Menteri Agama tentang penetapan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Surya Barokah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Madani sebagai LKSPWU. LKSPWU bahwa pelaporan wakaf uang disampaikan secara berkala dan sesuai regulasi. Penguatan aspek syariah dalam penerimaan dan pendistribusian uang juga perlu dilakukan. Saya berharap para bank syariah bersama-sama mempunyai proyek untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia supaya dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berikut beberapa daftar dari 42 LKSPWU yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Agama. Yang pertama ada Bank Mega Syariah, yang kedua ada Bank BTN Syariah, yang ketiga ada BPD Jogja Syariah, yang keempat ada Bank Syariah Bukopin, yang kelima ada BPD Kalbar Syariah, yang keenam ada BPD Jateng Syariah, yang ketujuh ada BPD Jatim Syariah, yang kedelapan ada BPD Sumut Syariah, dan yang kesembilan ada Bank Simniaga, dan yang terakhir ada BPD Sumsel dan Babel Syariah. Selanjutnya ada manfaat lembaga keuangan syariah untuk perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada pembiayaan. Salah satu fungsi utama LKS adalah penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti memberikan pembiayaan kepada individu atau perusahaan tanpa riba. Yang kedua ada investasi. LKS juga berperan dalam memfasilitasi dengan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka mengumpulkan dana dari nasabah dan menginvestasikannya dalam proyek-proyek yang halal menurut hukum Islam. Yang ketiga ada pengelolaan aset. LKS bertanggung jawab atas pengelolaan aset peserta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa investasi dan aset yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum syariah. Yang keempat, jasa perbankan. Sebagian besar LKS menyediakan layanan perbankan seperti penyimpanan uang, transfer dana, dan pemberian kredit. Dan yang kelima ada asuransi syariah. LKS juga menawarkan produk asuransi syariah yang berbeda dari asuransi konvensional.